Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 936-940. Zhao Feng, apakah dimensi kuno ini tidak menekan kekuatanmu sama sekali? Zhou Su sudah merasa sangat curiga. Setelah pertempuran barusan, dia menjadi lebih yakin. Dia telah merasakan kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng saat berada di paviliun tanaman obat sucinya dan merasa kekuatan keinginan itu hampir sama persis dengan yang sekarang. Dimensi ini memang menekan kekuatanku hingga tingkatan tertentu, jawab Zhao Feng. Bagaimanapun juga, dimensi makam kekaisaran masih merupakan dimensi kuat yang berasal dari zaman kuno. Meskipun Zhao Feng telah menyatu dengan beberapa aura kuno, namun tetap saja tidak sama seperti ketika dia berada di alam mimpi kuno. Dia baru saja mendapatkan perlawanan dari dimensi ini. Zhao Feng mampu menggunakan sekitar setengah dari seluruh kekuatan pertempuran di dalam makam kekaisaran. Di sisi lain, orang-orang yang baru saja tiba hanya bisa menggunakan 1/10 atau bahkan 1/20 dari kekuatan penuh mereka. Semua orang membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan tempat ini sebelum dapat menggunakan lebih banyak kekuatan pertempurannya. Semakin tinggi level pelatihan seseorang, semakin cepat mereka beradaptasi. Oleh karena itu, untuk jangka waktu tertentu, Zhao Feng pada dasarnya akan menjadi tak terkalahkan di makam kekaisaran. Kita sudah sampai di warisan langit kegelapan. Zhao Feng dan Zhou Su berhenti. Ada pintu masuk bawah tanah tidak jauh dari mereka dan tidak ada tanda-tanda orang yang telah memasukinya untuk waktu yang sangat lama. Aura warisan naga agung di udara juga jauh lebih tebal dan kekuatan hisap giok naga menuju warisan naga agung pun menjadi lebih kuat. Warisan langit kegelapan, warisan ini sudah sejak lama telah ditemukan dan meskipun hanya warisan tingkat rendah, tidak ada yang pernah berhasil menaklukkannya. Zhao Feng dan Zhou Su langsung masuk dan Zhou Su sekarang bisa berjalan di tanah dengan baik. Buah-buahan dan aura kuno yang memancar dari ular berbintik hijau memungkinkan Zhou Su dengan cepat beradaptasi dengan tekanan dimensi ruang sampai tingkatan tertentu. Begitu keduanya berjalan di bawah tanah, Zhao Feng tahu bahwa segala sesuatu di sekitar mereka adalah dimensi antara realitas dan ilusi. Mereka telah memasuki dunia kecil milik seorang penguasa suci sebelum penguasa suci itu mati. Segala sesuatu di depan mereka sesekali menjadi cerah, lalu meredup di waktu lainnya. Zhao Feng dan Zhou Su telah tiba di sebuah dimensi abu-abu. Ada 4 patung besar di dimensi tersebut dan semuanya tiba-tiba membuka matanya ketika gelombang aura level kaisar menyebar. Di awal aku sudah harus menghadapi 4 kaisar dan tanah ini tampaknya memiliki struktur lapisan yang mendalam di atasnya. Mata kiri Zhao Feng mengamati tempat tersebut. Keempat kaisar ini memang akan sedikit merepotkan bagi para pesilat ahli yang baru saja tiba yang hanya bisa menggunakan 1/10 dari seluruh kekuatan mereka. Pantas saja ada lebih banyak warisan yang tidak berhasil ditembus di dekat tepian dimensi makam kekaisaran. Tidak hanya warisan di pusat yang tingkatannya lebih tinggi dan juga lebih langka, tetapi para peserta hanya akan mulai bergerak ke arah pusat ketika mereka telah beradaptasi dengan dimensi dan benar-benar dapat menggunakan seluruh kekuatan pertempurannya. Zhao Feng, warisan ini sedikit sulit. Apakah kau yakin bisa melewatinya? Zhou Su agak bingung. Dia tidak benar-benar tahu kekuatan Zhao Feng yang sebenarnya. Melewatinya, aku tidak terlalu yakin, kata Zhao Feng dengan jujur. Zhou Su pun menganggukkan kepalanya. Memang agak sulit untuk satu orang, tetapi jika dia membantu, mereka mungkin bisa berhasil. Namun, apa yang dikatakan Zhao Feng selanjutnya membuatnya sekali lagi terlihat bingung. Tapi aku yakin bisa menghancurkannya. Kegembiraan bersinar di mata Zhao Feng. Boom, boom, boom. Keempat patung itu bergemuruh dan menyebabkan tanah bergetar. Wosh! Zhao Feng lalu terbang ke udara. Sudah waktunya untuk menguji dunia kecilku. Zhao Feng tersenyum ketika mengedarkan kekuatan keinginannya. Gelombang kekuatan yang mengerikan pun memenuhi udara dan menyebabkannya menjadi lebih kacau. Boom, hu, dimensi gelap yang terbentuk dari angin dan petir yang merusak pun muncul di udara. Dunia kecil dari seorang penguasa suci alam cahaya mistik bukanlah dimensi yang sesungguhnya, jadi jika ada dunia kecil lain muncul di dalamnya, itu akan menjadi pertempuran untuk wilayah antara kedua belah pihak. Boom, boom, udara mulai berderak saat tanah hancur berantakan. Dunia kecil Zhao Feng diciptakan di alam mimpi kuno sehingga pada tingkatan tertentu dapat dikatakan bahwa dunia kecil tersebut dibuat dari alam mimpi kuno. Dengan kata lain, dunia kecil itu hampir sama sekali tidak terpengaruh oleh dimensi makam kekaisaran. Weng,
Zhao Feng mengedarkan kekuatan tubuh petir suci dan menuangkan Yuan sejati petir angin yang terletak di dalam dimensi kristal intinya ke dalam dunia kecilnya. Dua dunia kecil pun mulai saling berbenturan. Pukulan dominasi petir suci. Zhao Feng terbang ke udara dan mengirim beberapa kepalan tinju emasnya menuju dunia kecil warisan tersebut. Krak! Dengan kekuatan gabungan dari tangan Zhao Feng dan dunia kecilnya, sebuah celah raksasa muncul di udara dan mulai memanjang. Boom! 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 Dunia kecil abu-abu langsung hancur dan kekuatan suci yang kuat menciptakan badai dan menyapu seluruh ruang bawah tanah. Namun, dunia kecil Zhao Feng segera menyatu dengan udara dan mengambil kendali atas hukum dan kekuatan keinginan lalu memblokir semua kerusakan di luar dunia kecilnya. Kekuatannya bagus juga, Zhao Feng sangat puas. Dunia kecil penguasa suci langit kegelapan telah berada di sini untuk waktu yang sangat lama, jadi dasar kekuatannya lemah. Lagi pula tidak ada yang mengendalikannya, jadi dunia kecil itu seperti benda mati. Meskipun jauh lebih stabil daripada dunia kecil seorang penguasa suci biasa, tapi tetap saja masih lemah. Zhou Su sangat terkejut saat berdiri di dalam dunia kecil Zhao Feng. Angin bertiup kencang dan kilatan petir menyambar langit dan bumi. Tanah dipenuhi dengan potongan kayu hitam saat kilatan petir melesat. Inikah dunia kecil milik Zhao Feng? Karena kekuatan keinginan Zhao Feng, Zhou Su tidak terpengaruh oleh dunia kecilnya. Namun Zhou Su bisa merasakan betapa menakutkan dunia kecil milik Zhao Feng. Ini bukanlah dunia kecil yang seharusnya dimiliki kaisar biasa. Di atas warisan langit kegelapan. Yang mulia Pangeran ke-11, kita hampir sampai di warisan langit kegelapan, seorang tetua berjubah abu-abu terlihat sangat gembira. Bagus, aku akan mengandalkanmu. Pangeran ke-11 meningkatkan kecepatannya. Yang mulia, jangan khawatir. Seorang senior dari aliran surga Luo pernah ke sana di pertarungan putra mahkota yang sebelumnya dan kami telah menghabiskan banyak waktu untuk mempelajarinya. Aku 80% yakin akan dapat menyelesaikannya. Tetua berjubah abu-abu merasa bangga. Ada juga pesilat ahli di tingkat calon penguasa suci bersama mereka. Kekuatan keseluruhan Pangeran ke-11 berada di peringkat kedua dari belakang dan ia tidak memiliki niat untuk menjadi putra mahkota. Yang ingin ia lakukan hanyalah mengikuti anggotanya berkeliling dan menemukan keberuntungan dan harta karun. Pangeran ke-11, kita sudah sampai, tetua berjubah abu-abu dipenuhi dengan kegembiraan. Warisan langit kegelapan masih ada di sini dan terlihat belum dimasuki. Namun, tiba-tiba, boom, boom, bam. Tanah meletus dan badai kekuatan suci mulai memancarkan aura yang mengerikan. Gelombang petir yang menakutkan kemudian berkelip setelahnya. Aura yang mengerikan, lari. Teriak si tetua berjubah abu-abu. Dunia kecil dari penguasa suci langit kegelapan telah dihancurkan. Pasti ada seorang penguasa suci di sana, seorang pesilat di tingkatan calon penguasa suci yang mengikuti Pangeran ke-11 tertegun dan dia segera membawa Pangeran ke-11 dan melarikan diri. Kelompok manapun yang memiliki penguasa suci yang sebenarnya kemungkinan besar berasal dari salah satu dari 5 pangeran di peringkat teratas. Bahkan di dimensi ini pun seorang penguasa suci akan terbatasi kekuatannya. Jika seorang penguasa suci masih bisa melepaskan kekuatan seperti itu di dalam dimensi ini dan menghancurkan sebuah dunia kecil, seberapa kuatnya orang tersebut. Pada saat ini, di dalam istana kekaisaran Gan yang agung, tablet batu yang penuh dengan simbol dan tanda aneh melayang di udara memancarkan gelombang yang unik. Di sekeliling tablet batu itu ada 10 layar putih besar dan di tengah-tengah setiap layar ada gambar seorang pangeran. Pangeran keempat telah menemukan warisan tingkat tinggi. Seru pesilat ahli yang melayang di awan. Berdasarkan gambar terlihat di layar, warisan itu dari seseorang yang setidaknya berada pada tahap akhir alam cahaya mistik. Bagus, orang berjubah hitam itu tidak bersama Chen, dan Chen telah pergi ke warisan yang kusuruh untuk didatangi. Seorang pria kuat di aula Pangeran ke-13 terlihat tersenyum tipis. Pangeran ke-6 melarikan diri terbirit-birit dan telah bertemu segerombolan hewan buas. Banyak pesilat ahli tertawa di dalam hati mereka. Pertarungan untuk menjadi putra mahkota telah ada sejak awal dinasti Gan yang agung dan memiliki sejarah ratusan juta tahun. Pertarungan untuk menjadi putra mahkota dikendalikan oleh Aula Kekaisaran Agung dan tampaknya, para petinggi Aula Kekaisaran Agung dapat mempengaruhi apa yang terjadi di dalam makam kekaisaran dari dunia luar. Stempel putra mahkota palsu telah dimodifikasi oleh pihak kekaisaran sehingga mereka dapat terhubung ke dunia luar. Karena ini, apapun yang terjadi dalam jarak tertentu dari stempel putra mahkota palsu dapat dilihat di dunia luar, tetapi gambarnya sedikit buram. Kemampuan ini bisa melindungi para pangeran sampai tingkatan tertentu dan memungkinkan kelompok,
aliran dan klan keluarga yang sedang menunggu di luar bisa melihat apa yang terjadi di dalam makam kekaisaran. Pangeran ke-11 juga telah menemukan warisan. Seru seseorang dan semua orang pun menoleh untuk melihatnya. Namun, warisan di layar Pangeran ke-11 tiba-tiba meledak dan badai melanda langit dan bumi dan membuat gambarnya semakin buram. Pangeran ke-11 dan dua anggota lainnya langsung melarikan diri. Para ahli yang menyaksikan di sekitar aula besar langsung menarik napas dalam-dalam. Kuat sekali, penguasa suci mana yang berhasil menghancurkan dunia kecil sebuah warisan? Mungkinkah sumber energi dunia kecil itu telah habis? Tidak, jelas ada dua kekuatan yang berbeda di sana. Aku melihat kilatan petir. Luar biasa sekali, mereka baru saja menghancurkan dunia kecil untuk mengambil warisan dan warisan naga agung. Itu pasti si penguasa suci 10.000 petir dari istana penyangga langit. Semua orang berseru, karena gambar di layar tersebut, semua orang memahami soal makam kekaisaran sampai tingkatan tertentu. Tekanan dari dimensi itu sangat kuat, sehingga mereka yang baru saja masuk akan sangat tertekan. Namun pesilat ahli misterius ini masih berhasil menghancurkan dunia kecil dari warisan seorang penguasa suci. Sayangnya, Pangeran ke-11 lari terburu-buru dan tidak melihat siapa orang itu. Setelah dunia kecil dari penguasa suci langit kegelapan dihancurkan, sebuah makam muncul di depan Zhao Feng dan Zhou Su. Giok naga di tubuh Zhao Feng dan Zhou Su langsung mulai menghisap warisan naga agung di dekatnya. Pada saat yang sama, Zhao Feng mulai mengumpulkan benda-benda yang ditinggalkan oleh penguasa suci langit kegelapan. Kekayaan seorang penguasa suci dari kekaisaran memang berbeda. Kesadaran Zhao Feng memasuki cincin artefak ruang milik penguasa suci langit kegelapan dan mulai tersenyum. Ada bunga unik dari zaman kuno. Kegembiraan muncul di wajah Zhao Feng. Meskipun ini adalah dimensi kuno, sebagian besar rumput dan pohon di sini sama dengan di dunia luar. Lebih dari 100 juta tahun telah berlalu dan dikarenakan semua pangeran menemukan segalanya, semua tumbuhan langka di sini pun menjadi semakin langka dan biasanya hanya ada di beberapa tempat terlarang. Ayo kita pergi ke warisan berikutnya, kata Zhao Feng setelah mengumpulkan semuanya. Zhou Su terdiam sejenak. Dia merasa bahwa semua yang baru saja dialami jauh berbeda dari yang ada dalam bayangannya. Tidak ada bahaya atau kesulitan. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Zhao Feng bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Setelah kembali ke permukaan, Zhao Feng tiba-tiba melompat ke atas pohon dan mata kirinya memancarkan kekuatan jiwa. Seekor hewan buas yang sedang terbang di langit pun telah diperbudak oleh Zhao Feng. Setelah kembali ke permukaan, keduanya mulai menuju ke warisan berikutnya. Saat ini, Zhao Feng hanya mengincar warisan dari para penguasa suci di tahap awal. Menghancurkan dunia kecil akan memungkinkan mereka untuk mengumpulkan aura warisan naga agung, sumber daya, dan harta karun jauh lebih mudah daripada benar-benar menjalani setiap tesnya. Zhao Feng sekarang telah menghancurkan 3 warisan penguasa suci tahap awal. Giok naga Zhou Su berkilauan dengan cahaya hangat dan garis siluet besar naga pun bisa terlihat. Ini berarti aura warisan naga agung di dalamnya sangat berlimpah. Selama periode waktu tersebut, Zhao Feng juga telah merampok 3 kelompok lagi dan dia bahkan tidak memberi mereka waktu untuk menggunakan struktur lapisan pelindung di giok naga mereka. Zhao Feng telah sepenuhnya menekan mereka semua dan mengambil semua harta karunnya. Itu artinya Zhao Feng sekarang memiliki 7 giok naga. Mulai sekarang ini akan jauh lebih sulit, kata Zhao Feng sambil menghela nafasnya. 2 hari telah berlalu di makam kekaisaran dan sebagian besar orang yang masuk saat ini sudah terbiasa dengan tekanan dimensinya dan dapat menggunakan sebagian besar kekuatan pertempuran mereka. Akan sulit bagi Zhao Feng untuk langsung menekan mereka sekarang. Selama ada sedikit saja kesempatan, mereka bisa menggunakan struktur lapisan di giok naga mereka untuk melarikan diri dan tidak ada yang bisa didapat dari menyinggung mereka jika dia sampai tidak bisa mengambil barang-barang mereka. Boom! Zhao Feng mengedarkan kekuatan tubuh petir suci miliknya dan menghancurkan warisan lain dengan bantuan dunia kecil petir anginnya. Udara di dekatnya menjadi gelap ketika petir bersahutan dan menciptakan badai yang menerbangkan segalanya. Ayo kita ke pusat makam kekaisaran. Mata kiri Zhao Feng menatap ke kejauhan dan bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Sumber daya para penguasa suci di tahap awal tidak bisa memuaskan Zhao Feng lagi dan hanya ada beberapa barang yang berguna baginya. Baiklah. Bagian tepian dimensi terlalu membosankan. Zhou Su setuju dengannya yang membuat Zhao Feng terdiam. Yang dilakukan gadis ini sejauh ini hanyalah duduk di atas ular raksasa tanpa melakukan apa-apa, jadi tentu saja dia akan merasa bosan. Semakin dekat mereka ke pusat makam kekaisaran, semakin berbahaya situasinya.
Warisan itu hampir semuanya diciptakan oleh seorang penguasa suci di tahap awal atau bahkan penguasa suci di tahap akhir dan sekarang Zhao Feng harus benar-benar menjalani tesnya. Selain itu, hewan buas di sini telah menyentuh lebih banyak aura warisan naga agung dan sekarang menimbulkan beberapa ancaman. Beberapa tempat ditandai sebagai daerah terlarang dan memiliki tingkat kematian yang tinggi. Target kita adalah warisan langit kekaisaran. Ini adalah warisan yang dibuat oleh penguasa suci di tahap akhir dan ditemukan oleh seorang pangeran di pertarungan putra mahkota yang sebelumnya tetapi dia tidak berhasil melewatinya. Zhao Feng memeriksa petanya. Meskipun warisan ini hanya ditemukan dalam persidangan sebelumnya dan tidak ditaklukkan, tidak berarti warisan itu sulit. Beberapa warisan telah ditemukan pada belasan pertarungan putra mahkota yang sebelumnya dan tidak ditaklukkan karena berbagai alasan. Duo ini memulai perjalanan mereka setelah mencapai kesepakatan. Mereka akan membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk mencapai warisan langit kekaisaran dan Zhou Su bertanggung jawab untuk memetik berbagai tanaman obat. Tanaman obat biasa dalam dimensi kuno beberapa kali lebih efektif daripada di dunia luar, dan jika mereka bisa menemukan beberapa tanaman obat yang telah punah di dunia luar, itu akan sangat berharga. Selain tanaman obat langka, mereka juga bertemu dengan hewan buas ganas. Beberapa raja hewan buas bahkan menolak untuk pergi meskipun Zhao Feng menunjukkan aura level kaisarnya. Gerombolan serigala angin, kenapa kau datang ke tempat ini? Ekspresi Zhou Su berubah saat memanggilnya. Jika mereka mau, sangat mungkin untuk menghindari gerombolan serigala angin tersebut karena tetua Ying sudah menandai tempat mana yang memiliki gerombolan serigala angin. Sebagian besar dari mereka adalah raja di tahap awal, dan salah satunya adalah Raja Serigala. Di bawah kepemimpinan Raja Serigala, kekuatan pertempuran dari gerombolan serigala angin ini bahkan lebih mengerikan lagi. Apa yang harus ditakuti? Aku penjinak hewan buas, kata Zhao Feng. Begitu mereka mendekati gerombolan serigala angin tersebut, gerombolan serigala angin yang tak terhitung jumlahnya pun langsung mengepung mereka. Boom! Zhao Feng langsung mengedarkan kekuatan tubuh petir suci dan melepaskan kekuatan luar biasa di level kaisar dan kekuatan petirnya. Formasi serigala langsung hancur seketika dan serigala yang berada di bawah tahapan alam dewa kekosongan langsung berlutut di tanah dan mundur dengan tubuh gemetaran. Pada saat ini, lolongan yang menggetarkan hati pun bermunculan. Lolongan serigala tersebut seperti obat bagi serigala angin lainnya ketika mereka mendengarnya. Gerombolan serigala angin pun langsung memperlihatkan tatapan kejam dan dingin di mata mereka dan berhenti mundur. Mereka mulai perlahan berkumpul dan benar-benar memblokir kekuatan luar biasa level Kaisar Zhao Feng. Jika Zhao Feng menunjukkan kelemahannya, mereka akan langsung menyerangnya. Pada saat yang sama, embusan angin bertiup dan seekor serigala hitam setinggi lebih dari belasan meter muncul di depan Zhao Feng. Ada cahaya merah berkedip di matanya dan cakar perak dan putihnya sangat tajam saat menghujam ke arah Zhao Feng dengan kecepatan yang membuat orang lain tidak akan bisa bereaksi. Duri energi batin. Sebuah duri yang terlihat mirip dengan kristal ungu yang dingin keluar dari mata kiri Zhao Feng dan menembus ke dalam jiwa si Raja Serigala. Raja Serigala berteriak kesakitan. Teknik duri energi batin telah disempurnakan dan sekarang mengandung kekuatan keinginan mata dewa dari kekuatan petir dewa kesengsaraan yang abadi dan tak pernah padam. Raja Serigala langsung kehilangan kendali atas tubuhnya dan terjatuh ke samping. Namun ia segera bangkit kembali dan menatap tajam pada Zhao Feng dengan ekspresi penuh amarah dan kengganan. Zhao Feng bergumam. Semua serangan jiwanya saat ini berisi kerusakan dari petir dewa kesengsaraan. Namun Raja Serigala ini bisa mundur bahkan setelah ditusuk oleh duri energi batinnya. Seperti yang diharapkan, hewan buas di sini memang tidak bisa diukur dengan standar normal. Zhao Feng juga merasa bahwa kekuatan keinginan si Raja Serigala sangat kuat dan halus. Jika tidak, ia tidak akan bisa mengendalikan segerombolan besar serigala tersebut. Dia pasti bisa menggunakan hewan buas seperti itu dan akan menjadi aset yang bagus. Tidak heran setiap pangeran memiliki tempat khusus untuk seorang penjinak hewan buas di tim mereka. Namun, bahkan seorang master tetua penjinak hewan buas pun akan kesulitan menjinakkan hewan buas di sini. Raja Serigala tiba-tiba melolong ke langit dan serigala angin di dekatnya berubah menjadi sosok-sosok hitam yang menyerang tanpa ragu-ragu. Zhao Feng terkekeh dingin saat menyebarkan kekuatan dunia kecil petir anginnya dan menggabungkannya ke udara. Langit menjadi gelap ketika angin dan petir mulai saling terkait. Kecepatan dan kekuatan semua serigala angin dalam dunia kecil Zhao Feng pun menurun. Mereka yang berada dalam jangkauan tertentu dari Zhao Feng akan terkena kekuatan petir anginnya. Kobaran api mata petir angin.
Zhao Feng memadatkan kekuatan garis keturunan mata dewanya dan melepaskan gelombang kobaran api. Foam, mata api berwarna ungu gelap setengah transparan dengan kekuatan yang menghancurkan dari kekuatan petir Dewa Kesengsaraan menderu-deru di udara dan meledak di kepala Raja Serigala. Gedebum, Raja Serigala sekali lagi terjatuh ke tanah. Jurus kobaran api mata petir angin bisa mempengaruhi dimensi fisik dan jiwa dan memiliki efek membakar. Kekuatannya menakutkan, terutama ketika digunakan bersama dengan kekuatan petir Dewa Kesengsaraan. Segel hati kegelapan. Di saat Raja Serigala terlihat sedang berjuang untuk melawan, Zhao Feng mengedarkan kekuatan keinginan mata dewanya dan perlahan-lahan meletakkan segel hati kegelapan ke dalam jiwa Raja Serigala. Zhao Feng lalu menarik kembali dunia kecil petir anginnya. Pada saat ini, Raja Serigala berdiri dengan patuh di sebelah Zhao Feng, dan gerombolan serigala angin pun menghentikan serangannya. Mengendalikan Raja Serigala sama dengan mengendalikan seluruh gerombolan serigala angin. Zhao Feng mengambil giok naga dan semua aura warisan naga agung di dalam tubuh Raja Serigala memasuki giok naganya. Pada saat yang sama, aura warisan naga agung di setiap serigala angin pun perlahan-lahan juga berkumpul ke arahnya. Hewan buas di sini juga memiliki aura warisan naga agung. Namun karena ada begitu banyak hewan buas dan semuanya sangat ganas, kebanyakan orang tidak akan mau mencoba mengumpulkan aura warisan naga agung dengan berburu hewan buas. Mereka biasanya hanya fokus pada warisan saja. Namun, Zhao Feng tidak benar-benar membutuhkan waktu atau usaha. Selama dia bisa memperbudak Raja Serigala, dia bisa mendapatkan aura warisan naga agung dari setiap serigala angin. Jumlah total aura warisan naga agung dari gerombolan serigala ini sudah hampir mendekati aura warisan naga agung dari warisan milik penguasa suci di tahap awal. Pada saat yang sama, Zhao Feng baru saja memperoleh lebih banyak kekuatan pertempuran. Raja Serigala adalah makhluk buas di level Kaisar Alam Dewa Kekosongan dan bisa mengancam Kaisar yang tak tertandingi dengan gerombolan serigalanya. Zhao Feng mengayunkan tangan kirinya dan semua serigala angin memasuki dunia dimensi ruang kabutnya. Zhou Su menyaksikan seluruh prosesnya dengan ekspresi terkejut. Dia akhirnya menyaksikan kemampuan menjinakkan hewan buas Zhao Feng. Master tetua penjinak hewan buas semuda dan memiliki keterampilan seperti itu membuat seseorang akan mendecakkan lidahnya. Bahkan Master tetua penjinak hewan buas yang paling terkenal di penguasa dinasti pun tidak akan bisa menjinakkan Raja Serigala di level Kaisar dengan mudah. Hewan buas dalam dimensi kuno ini sangat ganas dan mematikan. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan hewan buas biasa. Zhou Su memperlihatkan senyumannya. Zhao Feng, aku ingin mengganti hewan tungganganku. Suara lembut Zhou Su tiba-tiba terdengar. Zhao Feng menatap Zhou Su dan memanggil Raja Serigala. Raja Serigala terlihat sangat tidak rela, tetapi akhirnya membiarkan Zhou Su menaikinya. Zhao Feng merasa ini lebih baik karena berpura-pura terlihat lemah itu hanya akan membuat orang lebih curiga terhadap mereka. Selama 5 hari berikutnya, Zhao Feng menuju ke berbagai gerombolan hewan buas di dekatnya sambil menghindari pesilat lainnya. Hasilnya sangat bagus. Zhao Feng berhasil memperbudak 2 gerombolan hewan buas lagi yaitu gerombolan ular es berwajah merah dan gerombolan kalajengking racun hitam. Asalkan dia bisa memperbudak para pemimpin hewan buas, Zhao Feng akan mampu mengendalikan seluruh gerombolan hewan buasnya dan mendapatkan semua aura warisan naga agungnya. Namun, tidak setiap gerombolan hewan buas itu sama. Ketika hewan buas ahli terkuat dari gerombolan tertentu kalah, semua hewan buas lainnya pun melarikan diri dan Zhao Feng akhirnya menyerah begitu saja. Selain dari 2 gerombolan hewan buas itu, Zhao Feng juga memperbudak 2 hewan buas yang kuat. Zhou Su menyaksikan semua ini dan saat ini menjadi mati rasa karena melihat kekuatannya. Dia mulai berpikir tentang apa yang akan terjadi jika seseorang menyinggung Zhao Feng. Warisan langit kekaisaran. Keduanya berhenti dan menatap sebuah istana yang megah. Istana megah ini adalah sebuah dunia kecil. Ini pertama kalinya Zhao Feng melihat dunia kecil dalam bentuk bangunan. Dia bisa mendengar orang berbicara dan bertarung di dalamnya. Itu artinya sudah ada banyak orang di sini. Teknik seorang penguasa suci di tahap akhir alam cahaya mistik memang berbeda. Zhao Feng tersenyum. Keduanya baru saja akan memasuknya ketika mendengar suara di belakang mereka. Zhao Feng. Zhao Feng berbalik dan melihat 2 laki-laki berambut ungu dan seorang laki-laki berotot berpakaian hitam yang perlahan-lahan berjalan mendekatinya. Kedua laki-laki berambut ungu tersebut memiliki mata yang penuh bintang ungu yang samar dan hampir seolah-olah mereka bisa memikat siapapun. Mereka mengamati Zhao Feng dengan seksama. Orang yang memanggil nama Zhao Feng adalah salah satu dari pria berambut ungu tersebut dan rambut ungunya dipotong pendek. Kau bisa pergi. Warisan langit kekaisaran ini milik kami.
Laki-laki berambut ungu lainnya memiliki potongan rambut yang sedikit lebih panjang dan dia menampakkan senyum main-main ketika seberkas cahaya berkilau di mata ungunya. Laki-laki berambut ungu pendek menatap Raja Serigala tempat Zhou Su duduk dengan penuh minat. Pria berotot berjalan perlahan di belakang mereka berdua dan aura kuatnya membuat rambut hitam Raja Serigala berdiri dan secara naluriah bergerak mundur. Pria berotot itu melirik Zhao Feng dan Zhou Su sebelum akhirnya berjalan lurus menuju ke warisan langit kekaisaran. Dia benar-benar mengabaikan mereka. Zhao Feng ingat semua anggota yang hadir selama pertarungan untuk menentukan posisi tersebut. Dua pria parubaya berambut ungu tersebut adalah pesilat jenius keluarga Ji dari generasi yang lebih tua, sedangkan pria berotot berpakaian hitam adalah penguasa suci dari keluarga Cao. Tak satu pun dari ketiganya harus bertarung untuk mempertahankan posisi mereka. Tunggu aku di sini. Jika ada bahaya, gunakan saja struktur lapisan pelindung di giok nagamu, Zhao Feng memerintahkan ketika melihat ketiganya perlahan menuju ke warisan langit kekaisaran. Kau benar-benar akan pergi. Zhou Su merasa khawatir. Dia baru saja berpikir tentang apa yang akan terjadi jika seseorang menyinggung Zhao Feng, tapi mulai menyesalinya. Keluarga Cao dan keluarga Ji adalah anggota dari 8 keluarga besar dan mereka mendukung pangeran ke-8 yang berada di peringkat keempat. Pria berambut ungu pendek adalah master tetua penjinak hewan buas yang terkenal bernama Ji Bai, sedangkan pria berotot berpakaian hitam adalah Cao Zhang yang juga dikenal sebagai penguasa suci 100 penempaan. Rupanya, dia telah mengembangkan dan menempa 100 teknik level bumi hingga ke tingkatan maksimal. Dia adalah pesilat super jenius yang luar biasa dari generasi tua keluarga Cao. Kelompok mereka juga memiliki master tetua penjinak hewan buas dengan garis keturunan mata bintang ungu yang kuat dan memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan dari penguasa suci 100 penempaan. Sedangkan meskipun Zhao Feng mungkin luar biasa dalam setiap aspeknya dan dengan mudah melampaui kekuatan kaisar yang tak tertandingi, dia tentu saja tidak bisa menjadi tandingan kombinasi tiga pesilat tersebut. Zhou Su mulai menyesal memilih jalan sebagai seorang tabib. Zhao Feng memberikan jawaban santai dan tidak memberikan penjelasan. Melihat Zhao Feng bertindak begitu tenang, Zhou Su berpikir bahwa dia mungkin sedang meremehkannya. Di dalam area warisan, Ji Bai tertawa dengan dingin. Ji Dengtian, bocah berandalan itu masuk sendirian. Itu bagus. Aku akan mengalahkannya dengan mata bintang unguku. Ji Dengtian memiliki ekspresi bangga dan tatapan yang dingin. Keluarga Ji awalnya bergabung dengan Pangeran ke-9. Tetapi setelah penguasa suci bintang setan mengetahui bahwa Zhao Feng adalah anggota tim Pangeran ke-9, mereka segera pergi dan bergabung dengan kelompok Pangeran ke-8. Alasannya melakukan hal tersebut adalah karena, teknik garis keturunan mata dewamu bukan tandingan untuk Zhao Feng, jadi kau pasti tidak akan bisa mendapatkan tempat. Para murid muda keluarga Ji menghabiskan sepanjang hari berbicara tentang teknik kekuatan garis keturunan mata dewa Zhao Feng yang misterius. Aku akan membiarkan bocah itu belajar betapa menakutkannya mata bintang ungu dan keluarga Ji adalah keluarga dengan kekuatan garis keturunan mata dewa yang terkuat. Sejak Ji Dengtian mulai berlatih, dia tidak pernah kalah melawan kekuatan garis keturunan mata dewa di luar keluarga Ji. Dia tidak akan pernah mau mengakui bahwa teknik kekuatan garis keturunan mata dewanya bukan lawan tanding untuk seorang pesilat junior di level raja tahap akhir. Hehe. Aku dengar Zhao Feng bergabung dengan pertarungan untuk menjadi putra mahkota dengan posisi sebagai penjinak hewan buas. Kegembiraan berkilat di mata Ji Bai. Berhentilah berbicara hal-hal yang tidak berguna. Dia hanya pesilat junior di level raja, penguasa suci 100 penempaan yang ada di depan pun mencibir dengan dingin. Penguasa suci 100 penempaan, kau mungkin tidak tahu tentang ini, tapi Zhao Feng memiliki kupu-kupu suci ulat sutra awan. Ji Bai tersenyum jahat. Oh ya. Langkah kaki penguasa suci 100 penempaan terhenti dan alisnya berkerut. Sudah jelas terlihat bahwa bahkan para penguasa suci pun tidak akan mampu menahan godaan dari kupu-kupu suci ulat sutra awan tersebut. Tapi dia tidak boleh sampai menggunakan struktur lapisan di giok naganya, jadi jika kita bertindak terlalu terburu-buru, itu akan merusak peluang kita, lanjut Ji Bai. Suara mereka pun memudar, jelas terlihat bahwa mereka sekarang berbicara dengan menggunakan indera ilahinya. Meskipun bentuk warisan langit kekaisaran adalah sebuah istana, setelah mereka memasukinya, ada jalan lebar yang sudah tua. Jalan lebar tua ini tertutup pasir dan sangat panjang. Tidak ada yang bisa melihat di mana jalan itu berakhir atau kemana arah jalan tersebut. Di kedalaman jalan tersebut, boom, bam, 6 pesilat ahli bertarung melawan monster batu pasir berbentuk manusia yang tak terhitung jumlahnya. Semakin banyak monster batu pasir di depan mereka dalam gerombolan yang tidak pernah berakhir. Sue Yuan, aku tidak bisa melakukannya lagi.
Siapa yang tahu seberapa jauh jalanan ini? Kaisar pendek yang telah mengeluarkan banyak yuan sejati berbicara dengan nada rendah. Memang tidak cukup hanya dengan dua kelompok saja, Sue Yuan menatap anggota kelompok pangeran ke-12. Situasi mereka juga tidak jauh lebih baik. Mereka telah bertarung dengan monster batu pasir ini sejak memasuki warisan langit kekaisaran. Meskipun para monster ini hanya memiliki kekuatan di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan, kekuatan semua orang saat ini ditekan dalam dimensi kuno ini. Jalan di sini sangat sulit. Setidaknya mereka telah membunuh 6 atau 700 monster batu pasir, tapi jalan di depan mereka masih terlihat hitam pekat. Mereka hanya bisa melihat monster batu pasir yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok lain telah tiba, seseorang berseru. Mereka adalah anggota kelompok pangeran ke-8, keluarga Cao dan Ji. Itu adalah penguasa suci 100 penempaan dari keluarga Cao. Bertahanlah, kelompok dari keluarga Cao dan Ji akan datang. Kita pasti akan bisa menerobos sekarang, Sue Yuan menyemangati kaisar pendek di sebelahnya saat kegembiraan bersinar di matanya. Dengan bantuan seorang penguasa suci, mereka akan dapat dengan mudah membunuh monster-monster ini. Penguasa suci 100 penempaan terlihat seperti meteor hitam ketika memanggil badai dan menghantam puluhan monster batu pasir. Tekanan dari penguasa suci pun terlepaskan dan menyapu tempat itu seperti tornado. Boom, boom, boom. Monster batu pasir yang tak terhitung jumlahnya itu pun berteriak ketika tubuh mereka hancur dan berubah menjadi pasir. Kalian semua, tinggalkan warisan langit kekaisaran. Penguasa suci 100 penempaan berbalik dan melihat ke-6 orang tersebut. Suaranya terdengar begitu dingin dan kuat. Aura tertinggi dari penguasa suci membuat 6 kaisar tidak dapat berdiri atau bernapas dengan benar. Jika kalian tetap tinggal di sini, kami mungkin tidak sengaja membunuhmu. Jibai perlahan berjalan dan tawa jahatnya bergema di sepanjang jalan. Dia melambaikan tangannya dan banyak ular hijau gelap pun bermunculan. Ular-ular tersebut memiliki sisik besi yang berkilauan dengan cahaya dingin. Sue Yuan dipenuhi amarah. Mereka telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mencapai tempat ini. Tidak ada dari mereka yang mau meninggalkan warisan langit kekaisaran begitu saja. Namun mereka semua sangat lelah karena pertempuran. Bahkan jika mereka berada pada kekuatan maksimalnya, mereka berenam bukanlah tandingan para pesilat dari keluarga Cao dan Ji. Perbedaan antara kelompok mereka dan kelompok 5 pangeran teratas terlalu besar. Ayo pergi. Sue Yuan mendengus dengan dingin dan pergi bersama 2 anggota kelompoknya yang lain. Kelompok lain hanya bisa menyerah juga. Ada banyak warisan di makam kekaisaran dan mereka memiliki banyak peluang di tempat lain. Sue Yuan, warisan apa yang akan kita tuju selanjutnya? Seorang tetua berjubah putih bertanya dengan senyum tipis. Meskipun kedua kelompok ini tidak berada di belakang pangeran yang sama, mereka telah mencapai tempat ini bersama-sama dan mereka merasakan ikatan tertentu setelah diusir oleh kelompok pangeran ke-8. Ayo kita pergi ke warisan yang lebih kecil. Kita tidak akan mendapat bagian dari warisan yang besar, Sue Yuan menghela nafasnya. Mereka merasa tidak berdaya melawan anggota dari 5 pangeran teratas. Dasar dan kekuatan 8 keluarga besar bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kelompok dan aliran dengan kekuatan 3 bintang yang biasa. Ada seseorang di depan kita, seseorang berkata dengan ekspresi terkejut. Seorang pemuda berambut dan mata berwarna emas perlahan berjalan mendekat. Serahkan 2 giok naga kalian dan aku akan membiarkan kalian pergi. Zhao Feng memperlihatkan senyumannya saat dia berdiri di tengah jalan seperti bandit. Apa? Keenamnya sedikit bingung ketika mereka mengenali Zhao Feng dan sedang memastikan bahwa telinga mereka berfungsi dengan baik. Mereka semua tahu sedikit tentang Zhao Feng. Penjinak hewan buas dalam tim pangeran ke-9 tampaknya memiliki hewan peliharaan spiritual dengan garis keturunan 10.000 ras kuno. Namun seorang penjinak hewan buas di tahap akhir alam dewa kekosongan yang kecil mau merampok 6 kaisar pasti akan membuat banyak orang tertawa sampai mati. Zhao Feng, serahkan kupu-kupu suci ulat sutra awan atau segera gunakan struktur lapisan di giok nagamu dan pergilah dari sini, mata Sue Yuan dingin ketika berjalan maju. Setelah diusir oleh para pesilat ahli keluarga Cao dan Ji, dia dipenuhi dengan kemarahan dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Namun seorang pesilat junior yang bodoh tiba-tiba saja datang. Mendengar ucapannya, 5 orang lainnya pun menunjukkan senyum main-main saat mereka juga berjalan mendekatinya. Sepertinya kalian tidak akan memberikan giok naganya ya, mata emas Zhao Feng menatap keenamnya dan hati mereka bergetar. Mata itu sepertinya bisa melihat semuanya. Alis Sue Yuan berkerut, dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia juga merasa frustasi pada saat yang sama. Zhao Feng, kau cari mati.
Seorang kaisar yang mudah marah pun langsung memakinya dan hendak menyerangnya. Huff, tubuh petir suci. Zhao Feng melangkah maju dan tubuhnya menjadi lebih tinggi. Cahaya biru keemasan terpancar dari tubuhnya saat dia tampaknya berubah menjadi raksasa emas mini. Pada saat yang sama, tameng penghalang petir terbentuk di sekitar permukaan tubuhnya. Petir pun berkilat dan angin menderu-deru. Telapak tangan kaisar mendarat di tameng penghalang petir Zhao Feng, tetapi serangannya benar-benar dihancurkan. Pada saat yang sama, kekuatan pantulan yang kuat dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mendorongnya kembali hingga belasan meter dan membuatnya batuk darah. Dia pun terjatuh ke tanah dan menatap Zhao Feng dengan ekspresi ketakutan. Di bawah tekanan tubuh petir suci Zhao Feng, 5 pesilat lainnya merasa seolah-olah mereka telah dipukul oleh sebuah palu dan darah mereka mulai mendidih. Sensasi mati rasa langsung menjalari tubuh mereka. Tubuh yang kuat, dia berhasil mengabaikan serangan seorang kaisar dan bahkan melakukan serangan balik. Momentum dan aura ini dekat dengan level penguasa suci. Bagaimana mungkin, dia hanya raja tahap akhir. Bagaimana bisa dia melepaskan kekuatan pertempuran seperti itu ketika sedang ditekan oleh dimensi kuno? Semua orang terkejut dan kebingungan. Perasaan yang diberikan Zhao Feng kepada mereka sama persis dengan penguasa suci 100 penempaan. Mereka merasa tidak berdaya dan hanya bisa melakukan apa yang dikatakannya. Sue Yuan benar-benar terkejut saat melihat Zhao Feng yang terlihat tenang. Dalam informasi yang dia terima, dikatakan bahwa pertahanan fisik Zhao Feng sangat kuat, tapi dia tidak menyangka akan sekuat ini. Selain itu, ada rumor yang mengatakan bahwa Zhao Feng berspesialisasi dalam teknik kekuatan garis keturunan jiwa mata dewa dan dia pasti memiliki hewan peliharaan spiritual yang berspesialisasi dalam pertarungan juga jika dia bisa memasuki tempat ini dengan posisi sebagai penjinak hewan buas. Kami bersedia menyerahkan 1 giok naga, kata Sue Yuan sambil mengatupkan rahangnya menahan amarah. 1 giok naga bukan masalah besar bagi mereka. Pangeran yang mereka dukung tidak berniat menjadi putra mahkota, jadi tidak ada gunanya mengumpulkan aura warisan naga agung. Lebih baik memberikan 1 giok naga karena akan sia-sia bagi seluruh kelompok mereka untuk menggunakan teknik menyelamatkan hidup mereka saat ini. Sue Yuan mengambil giok naga dari anggota lainnya dan menyerahkannya kepada Zhao Feng. Tetua berpakaian putih berjalan ke kaisar yang tadi melawan Zhao Feng, mengambil giok naga darinya, dan memberikannya kepada Zhao Feng. Zhao Feng mengambil giok naga tersebut lalu berjalan ke depan tanpa memperdulikan mereka. Aku hanya bisa memeras mereka sekarang, Zhao Feng menghela nafas. Semua orang mulai terbiasa dengan tempat ini. 6 kaisar barusan bisa menggunakan 30% dari kekuatan pertempuran penuh mereka. Jalan di dalam warisan ini sangat panjang. Aku akan membiarkan mereka membuka jalan untukku. Sebuah cahaya emas berkilat di mata kiri Zhao Feng saat melihat ke kejauhan dan terus berjalan maju dengan langkah santai. Di dalam kedalaman jalan tua tersebut, penguasa suci 100 penempaan seperti tornado hitam yang menghancurkan setiap monster batu pasir kemanapun dia pergi. Pukulan kekuatan langit yang membara. Langkah tanpa bayangan sutra langit. Jari kun emas. Boom, boom, boom. Ketiganya maju dengan sangat cepat dan hanya meninggalkan jejak pasir kuning di belakangnya. Apakah berandalan itu datang? Ji Dengtian berhenti dan berbalik. Dia datang, tapi mengikuti dengan sangat lambat. Kelihatannya, dia ingin kita membuka jalan untuknya sementara dia tidak melakukan apa-apa, kata Jibai dengan senyum jahat setelah dengan hati-hati merasakan sekitarnya. Hehe, asalkan dia datang dan masuk ke sini, dia bisa mengambil apapun yang dia inginkan, jika dia mampu melakukannya. Ji Dengtian tertawa dingin. Tetua Ying, saat ini kita sudah menaklukkan 2 warisan, Pangeran ke-9 sedikit bersemangat. Stempel putra mahkota palsu di tangannya memancarkan cahaya putih dan emas dan ada garis samar siluet naga di atasnya. Mereka belum bertemu gerombolan hewan buas atau pesilat lainnya selama prosesnya berlangsung. Dengan bantuan informasi dan analisis Tetua Ying, mereka dapat menaklukkan warisan dengan sangat mudah. Jing Kei menyaksikan kinerja Tetua Ying dan benar-benar menghormatinya. Jing Kei merasa sepertinya jika dirinya sedikit lebih kuat, kecepatan mereka akan lebih cepat lagi. Jadi, dia terus menggunakan aura warisan naga agung untuk meningkatkan kekuatannya di waktu luangnya. Aku ingin tahu bagaimana yang dilakukan oleh 2 kelompok lainnya. Jing Kei sedikit khawatir. Bagaimanapun juga, kelompoknya memiliki Tetua Ying yang merupakan pesilat senior yang kuat dan berpengalaman yang tahu banyak informasi. Namun kelompok lainnya tidak demikian. Kelompok Senjizi bahkan mungkin mendapatkan lebih banyak lagi, kata Tetua Ying. Mereka yang melatih ilmu takdir Dao tidak boleh diremehkan dan Senjizi pun tahu banyak tentang mekanisme.
Su Qingling dan Si Yulei juga sangat cocok untuk menaklukkan warisan dan kemungkinan bertemu orang lain dalam warisan acak yang tidak populer cukup rendah. Oleh karena itu, kelompok Shen Jizi seharusnya menjadi kelompok yang paling aman. Di sisi lain, meskipun Tetua Ying telah menerima beberapa informasi dan mendengar beberapa cerita tentang Zhao Feng dari Pangeran ke-9 dan percaya pada kemampuannya, dia masih tidak bisa melihat kekuatan dan kemampuan Zhao Feng. Aku pikir Zhao Feng mungkin belum pergi ke warisan apapun dan kemungkinan besar pergi mencari hewan buas yang jinak. Itu akan meningkatkan kekuatan pertempurannya dan dia akan mendapatkan beberapa warisan naga agung pada saat yang sama, kata Jing Kai setelah berpikir selama beberapa saat. Kelompok yang menurutnya paling buruk jelas adalah Zhao Feng dan Zhou Su. Jika memang seperti itu bagus karena sejumlah besar hewan buas akan berguna untuk tahapan selanjutnya. Poin kuncinya adalah apakah Zhao Feng benar-benar akan melakukannya. Mereka sudah menyusahkannya dengan menyerahkan Zhou Su kepadanya, yang tidak berguna pada tahap pertarungan saat ini. Tetua Ying memperlihatkan senyuman yang langka. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada yang menggunakan fitur keselamatan dari Giok Naga. Ini adalah situasi terbaik yang bisa diharapkannya. Selama mereka melangkah dengan hati-hati, Pangeran ke-9 punya sedikit harapan. Asteris 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 asteris. Dalam warisan langit kekaisaran, Zhao Feng dengan santai berjalan ke depan sambil memeriksa sekelilingnya dengan mata kirinya. Dunia kecil warisan ini jauh berbeda dari dunia kecil warisan milik penguasa suci di tahap awal. Semua yang ada di sini memberikan perasaan yang sangat realistis dan Zhao Feng sudah melakukan perjalanan beberapa kilometer ke dalamnya dan masih berada di dalam dunia kecil. Mungkin ada puluhan atau bahkan beberapa ratus kilometer lagi di depannya. Itu artinya penguasa suci langit kekaisaran telah menyatukan beberapa hukum dimensi ruang yang mendalam ke dalam dunia kecilnya. Sayangnya, Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang hukum dimensi ruang. Kecepatan mereka melambat. Mata kiri Zhao Feng memandang situasi 3 orang di depannya. Monster batu pasir berbentuk manusia saat ini menjadi lebih besar dan mereka adalah raja di tahap awal, bukan lagi di tingkatan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Ada orang lain di sini. Ekspresi Zhao Feng berubah. Mata kirinya melihat 4 sosok di pintu masuk warisan langit kekaisaran. Karena hukum kekuatan dari dunia kecil, mata kiri Zhao Feng tidak dapat melihat siapa orang itu. Namun jika ada 4 orang dalam satu kelompok, mereka pastinya pendukung para pangeran yang memiliki banyak tempat, salah satu dari peringkat 5 besar. Jika kelompok ini juga merupakan bagian dari tim pangeran ke-8 juga, maka semuanya akan berakhir baginya. Kalau begitu, aku akan menghabisi mereka bertiga yang ada di depan. Zhao Feng memiliki tatapan tegas. Dia benar-benar menginginkan warisan dari penguasa suci tahap akhir alam cahaya mistik ini dan dia seharusnya sudah berada tidak jauh dari akhir perjalanan ini. Sepasang sayap petir merah selebar beberapa meter terbentuk di punggung Zhao Feng dan langsung meningkatkan kecepatannya. Dia langsung berubah menjadi bola cahaya merah dan melesat ke depan. Boom, 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 pukulan kekuatan matahari yang membara. Jari kekaisaran tak terkendali. Penguasa suci 100 penempaan adalah kekuatan utama sementara Ji Dengtian dan Ji Bai mendukungnya. Ketiganya terus mendorong ke depan dengan sangat cepat. Namun semakin jauh mereka bergerak, semakin kuat monster batu pasir tersebut. Setelah menghabiskan banyak energi, kemajuan mereka akhirnya mulai melambat. Sepertinya kita meremehkan warisan ini, kata Ji Bai dengan alis berkerut. Dia telah kehilangan 10% dari hewan peliharaan spiritual yang telah dipersiapkannya di dunia luar dan sulit untuk bisa menjinakkan hewan buas asli di dimensi ini. Tanpa bantuan seorang pesilat ahli, tingkat keberhasilan penjinakan bahkan lebih rendah lagi. Namun, jika mereka melakukannya, hal itu akan membuang-buang waktu semua orang, jadi kelompok penguasa suci 100 penempaan mengarahkan fokus mereka pada warisan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Lagi pula, kita tidak berspesialisasi dalam serangan fisik, kata Ji Dengtian tanpa daya. Dia adalah yang paling tidak berguna di kelompok ini. Jika mereka berdua mengkhususkan diri dalam pertempuran fisik, maka mereka mungkin sudah menaklukkan warisan ini. Untungnya, penguasa suci 100 penempaan memiliki kekuatan pertempuran yang begitu besar. Dia seperti tornado hitam yang menyebabkan pasir berserakan kemanapun dia lewat. Di belakang kita, Ji Bai merasakan sesuatu dan berbalik. Seberkas cahaya merah tua terbang dengan kecepatan ekstrim. Zhao Feng, cepat sekali, bagaimana mungkin? Ekspresi Ji Bai goyah. Kecepatan Zhao Feng saat ini bahkan lebih cepat dari penguasa suci 100 penempaan. Zhao Feng datang, Senior Cao Zhang, mari kita beraksi sesuai rencana kita, pesan Ji Dengtian. Zhao Feng,
Kau, Jibai hendak menyapa Zhao Feng, tapi dia merasa ada yang salah. Zhao Feng mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat dan dia tidak lambat sama sekali. Gelombang Yuan sejati yang memancar darinya menandakan bahwa ia akan menyerang. Apa yang sedang terjadi? Jibai terhenti sejenak. Zhao Feng akan menyerang mereka. Apa yang sedang terjadi? Ini benar-benar berbeda dari rencananya. Dari mana Zhao Feng menemukan keberanian untuk menyerang mereka? Rencana awal mereka benar-benar gagal dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jibai secara naluriah bereaksi dan mengendalikan beberapa ular piton hijau untuk menyerang Zhao Feng. Zhao Feng, apa maksudnya ini? Jibai meraung. Hehe, Zhao Feng memperlihatkan senyum dingin. Tubuh petir suci. Tubuh Zhao Feng lalu tumbuh lebih tinggi dan dia melepaskan kilatan petir emas dan biru saat berubah menjadi bola petir emas raksasa dan menyerang Jibai. Piton hijau giok di tanah benar-benar ditekan oleh tubuh petir suci Zhao Feng bahkan sebelum mereka bisa mendekat dan membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana mungkin? Wajah Jibai terlihat sangat terkejut. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menemukan dan membeli ular piton hijau ini. Masing-masing dari ular tersebut adalah hewan buas langka di level raja tahap akhir dan memiliki tubuh yang kuat. Namun mereka semua bahkan tidak bisa mendekati Zhao Feng. Semua ini terjadi dalam 2 tarikan napas saja. Jibai dengan cepat membuka tas hewan peliharaan spiritualnya saat Zhao Feng mendekat. Boom! Monster gunung, yang besar mendarat di tengah jalan dan benar-benar memblokir jalan antara Zhao Feng dan Jibai. Bagian dari tubuh monster gunung ini seperti kristal dan jelas terlihat bahwa itu adalah hewan buas yang telah bermutasi. Monster gunung menyatukan tangannya dan mendorong ke arah Zhao Feng. Pukulan dominasi petir suci. Zhao Feng melepaskan kilatan petir emas yang bergerak menghantam ke monster gunung seperti batangan logam raksasa. Boom! Bam! Tangan monster gunung benar-benar dihancurkan oleh Zhao Feng. Zhao Feng sekali lagi membentuk sebuah kepalan tinju dan mengarahkannya ke kepala monster gunung. Beberapa sinar cahaya membentuk-bentuk kepalan tangan dan melesat ke atas. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengedarkan kekuatan tubuh petir suci dan berubah menjadi gelombang petir merah putih yang menerjang ke depan. Boom! Jibai berpikir monster gunung pasti akan bisa membunuh Zhao Feng. Namun detik berikutnya, kepala monster gunung itu meledak dan sambaran petir emas merah ditembakkan ke arahnya. Tekanan fisik yang kuat dan kilatan petir tersebut membuat wajah Jibai menjadi putih bahkan sebelum serangannya tiba. Perasaan kematian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya langsung menyebar ke seluruh tubuh Jibai dan membuatnya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Junior, kau terlalu sombong. Suara dalam penguasa suci 100 penempaan terdengar. Penguasa suci 100 penempaan akan mengikuti rencana Jibai dan mengabaikan Zhao Feng. Namun Zhao Feng justru telah memutuskan untuk datang kepada mereka secara langsung. Dia pun bingung dengan hal ini. Lagi pula, mereka sudah merencanakan bagaimana mereka akan mengambil kupu-kupu suci ulat sutra awan milik Zhao Feng. Mereka tidak bisa memberi Zhao Feng kesempatan untuk menggunakan giok naga dan melarikan diri. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Jibai, dia harus menghentikannya. Penguasa suci 100 penempaan bergerak dengan cara yang unik dan menjadi seberkas cahaya hitam yang langsung tiba di sebelah Jibai. Pukulan kekuatan langit yang membara. Sebuah kepalan tinju yang berkobar dengan api hitam melesat keluar dan berisi kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Perlindungan petir suci. Sebuah tameng penghalang petir angin dan kekuatan tubuh petir suci terbentuk di sekitar tubuh Zhao Feng. Deru angin dan dengungan petir pun bisa terdengar. Boom! Weng! Tinju yang berapi-api tersebut menghantam tubuh Zhao Feng, tapi terhalang oleh penghalang petir anginnya dan menyebabkan petir berderak. Beng! Krak! Tameng penghalang petir mengeluarkan kilatan cemerlang yang mendorong kepalan tinju tersebut ke samping. Zhao Feng memperkirakan bahwa penguasa suci 100 penempaan saat ini hanya dapat menggunakan 40% dari kekuatan penuhnya. Jadi, tubuh petir suci Zhao Feng dan teknik rahasia pertahanannya sudah lebih dari cukup untuk memblokir serangannya. Apa, junior ini? Ekspresi penguasa suci 100 penempaan berubah. Zhao Feng telah melatih teknik rahasia pertahanan yang kuat yang menggabungkan kekuatan fisik dan petirnya. Teknik itu benar-benar berhasil memblokir serangannya. Bagaimana mungkin, kemampuan seorang penguasa suci telah diblokir oleh seorang pesilat junior di tahapan alam dewa kekosongan? Domain bintang ilusi ungu. Mata Jidengtian yang berada di belakang Jibai mulai berkedip dengan kabut ungu menerawang dan gelombang kekuatan keinginan jiwa yang kuat ditembakkan ke arah Zhao Feng. Dalam sekejap mata, dinding ungu yang tinggi mulai muncul di sekitar Zhao Feng.
Langit menjadi gelap dan bulan ungu yang aneh melayang di udara saat kabut ungu menyelimuti daerah tersebut. Namun, mata Zhao Feng tampaknya bisa melihat menembus segalanya dan dia dengan santai menyerang dinding di depannya tanpa mengurangi kecepatan. Boom! Dinding ungu itu pun hancur dan sebuah bangunan besar muncul di depan Zhao Feng. Zhao Feng tersenyum. Ji Dengtian pasti sudah kehilangan akal sehatnya karena mencoba untuk memberikan ilusi padanya. Sementara yang lain mungkin hanya melihatnya sebagai sebuah bangunan, mata kiri Zhao Feng bisa melihat bahwa bangunan tersebut sebenarnya adalah Ji Bai. Boom! Zhao Feng menyerang dengan kilatan petir. Melihat senyum samar Zhao Feng dan bagaimana dia masih terus bergerak menyerang, Ji Bai langsung mulai mengedarkan yuan sejatinya. Weng! Sebuah struktur lapisan yang mendalam dalam giok naga mulai berkembang. Lapisan aura warisan naga agung pun menutupi tubuh Ji Bai dan dia langsung menghilang dengan cepat. Apakah kau ingin pergi sendiri atau kau ingin aku mengirimmu ke sana? Setelah serangannya meleset, Zhao Feng melayang di udara dan tersenyum ke arah Ji Dengtian. Pada saat ini, Ji Dengtian masih terlihat syok. Dia tidak mengerti mengapa ilusinya benar-benar tidak berguna pada Zhao Feng. Bagaimana mungkin? Zhao Feng pasti berada dalam ilusinya, tapi sepertinya dia telah melihat semuanya. Zhao Feng, kau membuatku marah. Aku sendiri yang akan mengirimmu ke kuburanmu. Penguasa suci 100 penempaan terlihat sangat marah dan niat membunuh muncul di matanya. Zhao Feng, kau membuatku marah. Aku sendiri yang akan mengirimmu ke kuburanmu. Penguasa suci 100 penempaan terlihat sangat marah dan niat membunuh muncul di matanya. Meskipun dia telah mencoba menghentikan Zhao Feng, Ji Bai masih harus menggunakan giok naganya untuk melarikan diri. Selanjutnya, lawannya hanyalah seorang pesilat junior yang masih berada di tahapan alam dewa kekosongan. Tidak ada penguasa suci yang mampu menahan penghinaan semacam ini. Bahkan jika saat ini Zhao Feng menggunakan struktur lapisan di giok naganya untuk melarikan diri, penguasa suci 100 penempaan akan mengejarnya sampai dia berhasil membunuh Zhao Feng untuk menghilangkan rasa malunya. Pada saat ini, Ji Dengtian hampir tersadar dan mulai panik. Apakah kau ingin pergi sendiri atau kau ingin aku yang mengirimmu pergi? Kata-kata Zhao Feng berarti bahwa Ji Dengtian adalah target berikutnya. Meskipun dia tidak percaya Zhao Feng memiliki kemampuan itu, hatinya merasa gelisah untuk beberapa alasan. Penguasa suci 100 penempaan, bunuh dia. Penguasa suci 100 penempaan bergerak dengan cara yang unik dan memancarkan tekanan dari seorang penguasa suci alam cahaya mistik dan menghancurkan dinding di sekitarnya. Jari kekaisaran tak terkendali, tendangan terbang. Penguasa suci 100 penempaan menggunakan dua teknik sekaligus dan bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari kekuatan suci melesat di sekitar Zhao Feng dan membatasi kemampuannya untuk bergerak. Pada saat yang sama, jari raksasa yang terbuat dari cahaya keemasan melesat ke depan dengan aura yang membabi buta. Pukulan dominasi petir suci. Zhao Feng menggunakan sayap petir merah untuk melepaskan lonjakan yuan sejatinya dan mendorong dirinya ke atas. Dia lalu mengepalkan tinjunya dan tinju raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari petir emas bentrok dengan keras dengan serangan penguasa suci 100 penempaan. Dengan menggunakan gelombang kekuatan kejutnya untuk mendorong dirinya mundur, Zhao Feng lalu mengepakkan sayap petir merahnya dan menembak ke arah Ji Dengtian. Bagaimana mungkin? Ketakutan akhirnya muncul di wajah Ji Dengtian. Kekuatan yang ditampilkan pukulan Zhao Feng sebanding dengan teknik penguasa suci 100 penempaan dan Zhao Feng bahkan memiliki teknik terbang yang mendalam. Garis bawah aku tidak bisa membiarkannya mendekatiku. Garis bawah. Kekacauan bintang ungu. Mata Ji Dengtian berkilauan dengan cahaya ungu dan sejumlah besar sumber kekuatan garis keturunan jiwa mata dewa melesat ke arah Zhao Feng. Sebagai seorang pesilat jenius tak tertandingi keluarga Ji dari generasi yang sebelumnya, dia jelas mengetahui lebih banyak dari sekedar ilusi saja. Jika ilusi tidak berguna maka dia hanya akan menggunakan sesuatu yang lainnya lagi. Zhao Feng langsung merasakan sesuatu. Pikiran dan kendalinya terhadap tubuhnya sendiri menjadi berkurang. Kemampuan panca inderanya terhadap dunia luar juga turun dan sayap petir merahnya sesekali menjadi redup. Hal itu disebabkan karena yuan sejatinya tidak mengalir dengan benar. Teknik energi batin yang menciptakan kekacauan dalam jiwa dan panca indera. Zhao Feng terkejut. Teknik ini mirip dengan mata jiwa es-nya, tetapi caranya berbeda. Mata jiwa es membekukan jiwa lawan dan juga mempengaruhi dimensi fisik hingga tingkat tertentu, tetapi diperlukan kekuatan garis keturunan dengan berelemen es. Sedangkan teknik kekacauan bintang ungu menciptakan kekacauan di jiwa lawan dan merupakan serangan yang lebih mendalam dan terampil yang sepenuhnya berfokus pada jiwa. Setelah mengulang kembali pelatihannya,
Zhao Feng saat ini lebih mementingkan kekuatan dari teknik tubuh petir suci dan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna. Kekuatan garis keturunan es airnya sudah mulai menurun terutama karena tekniknya tidak mampu mengejar peningkatan kekuatan Zhao Feng lagi. Di sisi lain, kekacauan bintang ungu milik Ji Dengtian agaknya cocok untuk Zhao Feng. Melihat kecepatan Zhao Feng tersendat-sendat sejenak, ekspresi pongah muncul di wajah Ji Dengtian. Si berandalan ini hanya sedikit tangguh melawan ilusi, tapi dia mungkin belum pernah melihat teknik ilusi yang dapat menyebabkan kekacauan di antara energi batin sebelumnya, Ji Dengtian mengejek. Setelah Zhao Feng dipukul oleh kekacauan bintang ungu, penguasa suci 100 penempaan akan bisa menghabisinya dengan mudah. Namun, kilatan petir tiba-tiba melesar di sekitar Zhao Feng. Simbol kekuatan petir dewa kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya di jiwa ungu Zhao Feng berkelip seperti meteorit yang jatuh sepanjang malam. Boom, boom, boom. Kekuatan jiwa ungu samar yang telah memasuki jiwa Zhao Feng benar-benar dihancurkan oleh kekuatan petir dewa kesengsaraan abadi dan tak pernah padam. Pada saat yang sama, cahaya keemasan muncul di mata kiri Zhao Feng saat ia mengedarkan kekuatannya secara maksimal. Warna emas gelap yang menerawang pun tiba-tiba berkedip di mata kiri Zhao Feng. Kekacauan jiwa, gelombang kuat kekuatan jiwa ungu yang samar dilepaskan melalui kekuatan keinginan mata dewa Zhao Feng dan menutupi Ji Dengtian. Ini. Langkah Ji Dengtian menjadi limbung saat menatap Zhao Feng dengan kaget. Ini teknik kekacauan bintang unguku. Ji Dengtian berteriak saat ekspresi panik menyelimuti wajahnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa mengetahui teknik rahasia keluarga Ji? Ji Dengtian tidak tahu harus berkata apa. Yuan sejati yang beredar di dalam tubuhnya telah menjadi kacau, jadi dia tidak akan bisa menggunakan teknik kekuatan garis keturunan mata dewanya untuk sementara waktu. Ji Dengtian segera mengedarkan kekuatan keinginan jiwa dan mata dewanya dalam upaya untuk menyingkirkan teknik tersebut. Bagus juga, Zhao Feng tersenyum. Kekacauan bintang ungu adalah sejenis ilusi, jadi tidak terlalu sulit bagi Zhao Feng untuk menirunya. Kekuatannya bahkan mungkin akan lebih kuat jika dia menggunakannya dengan kekuatan garis keturunan jiwa mata dewanya. Hembusan angin kencang pun muncul. Bahaya, Zhao Feng terlalu fokus saat mencoba meniru teknik tersebut dan pada saat ini, aura tinju dari penguasa suci 100 penempaan telah tiba. Meskipun serangannya masih jauh, tubuh petir suci Zhao Feng masih bisa merasakan rasa sakit yang menyengat dan cahaya biru keemasannya mulai redup. Perlindungan petir suci. Zhao Feng mengedarkan kekuatan petir anginnya dan membentuk tameng penghalang petir yang berderak. Boom! Tameng penghalangnya pun hancur dan Zhao Feng terbanting ke dinding. Gelombang rasa sakit pun menjalar ke seluruh tubuhnya. Sosok hitam terus menyerang dengan momentum luar biasa dan tidak memberikan Zhao Feng kesempatan untuk beristirahat. Ekspresi Zhao Feng terlihat dingin ketika mengedarkan Yuan sejati petir angin dan mengepakkan sayap petir merahnya. Dia berubah menjadi seberkas petir merah gelap dan bentrok dengan penguasa suci 100 penempaan. Jika bukan karena teknik energi batin milik Ji Dengtian telah mempengaruhinya dan menyebabkan kekacauan dengan Yuan sejatinya serta mengurangi pertahanan tubuh petir sucinya secara drastis, penguasa suci 100 penempaan tidak akan mampu melakukan begitu banyak kerusakan padanya. Namun, tidak ada lagi yang penting sekarang karena dia telah mempelajari teknik rahasia milik keluarga Ji. Zhao Feng diam-diam mengedarkan kekuatan air dan kayu petir anginnya untuk menyembuhkan luka-luka yang baru saja didapatkannya. Jari kekaisaran tak terkendali, pukulan kekuatan langit yang membara, langkah tanpa bayangan sutra langit. Penguasa suci 100 penempaan tidak berhenti sama sekali dan terus-menerus mengirimkan rentetan serangannya. Sosok-sosok tapak, tangan, dan kaki mengelilingi Zhao Feng. Kekuatan itu cukup untuk menghancurkan gunung dan membelah sungai. Tubuh petir suci, perlindungan petir suci. Zhao Feng mengedarkan kekuatan tubuh petir suci hingga maksimal dan kilauan emas yang cemerlang berkilau di permukaan tubuhnya. Tameng penghalang petir mengelilingi tubuhnya dan menyebabkan angin melolong dan kilat berderak. Zhao Feng tidak peduli teknik apa yang digunakan oleh penguasa suci 100 penempaan, dia akan menerima semua serangannya secara langsung. Boom, boom, boom. Perlindungan petir suci di sekitar tubuh Zhao Feng meledak dan melepaskan sambaran petir yang cemerlang yang menyingkirkan semua kekuatan suci di dekatnya. Penguasa suci 100 penempaan memperlihatkan senyum dingin. Dia tidak akan tertipu lagi setelah menyaksikan teknik rahasia pertahanan Zhao Feng. Pukulah ilahi menghancurkan langit. Penguasa suci 100 penempaan memadatkan semua kekuatan keinginannya ke tangan kanannya dan tekanan yang bisa memanggil badai pun berkumpul dan melesat seperti gunung yang dilemparkan ke udara. Setelah menggunakan jurus ini,
jelas terlihat bahwa aura penguasa suci 100 penempaan menjadi lebih lemah. Tinju kekuatan petir suci. Zhao Feng mengedarkan simbol kekuatan petir dewa kesengsaraan dan petir kuno dalam dimensi kristal intinya. Petir ilahi yang paling asli dan kuat berkumpul di tangan Zhao Feng dan dia meninju seperti lautan petir. Boom, boom, boom. Gelombang kehancuran yang kuat membuat Zhao Feng dan penguasa suci 100 penempaan terbang dan menghantam dinding. Wajah Ji Dengtian menjadi pucat pasi. Dia dengan cepat mundur beberapa ratus meter dari pusat ledakan dengan ekspresi kebingungan. Pertarungan jarak dekat dengan penguasa suci 100 penempaan dan tidak unggul. Suara Ji Dengtian bergetar. Dia benar-benar tidak percaya. Penguasa suci 100 penempaan mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam bentrokan pertamanya dan Zhao Feng juga menggunakan teknik terbangnya untuk melenyapkan beberapa serangan penguasa suci 100 penempaan. Namun, pada bentrokan barusan penguasa suci 100 penempaan telah menempatkan semua kekuatannya dalam teknik level langitnya namun dia hanya bisa setara dengan Zhao Feng. Penguasa suci 100 penempaan bukan penguasa suci alam cahaya mistik yang biasa. Dia berasal dari keluarga Cao, salah satu dari 8 keluarga besar. Keluarga Cao adalah klan keluarga yang berspesialisasi dalam pertempuran dan mereka fokus pada kerusakan fisik. Keterampilan pertarungan jarak dekat mereka adalah yang terbaik di antara 8 keluarga besar. Ini tidak mungkin benar. Dia memiliki kekuatan garis keturunan mata dewa berbasis jiwa yang menakutkan dan juga memiliki kemampuan untuk bertarung melawan seorang penguasa suci dalam pertempuran jarak dekat. Seluruh tubuh Ji Dengtian mulai bergetar. Matanya redup dan dipenuhi dengan kewaspadaan dan ketakutan. Dia tidak berani melakukan apapun karena mungkin menarik perhatian Zhao Feng yang akan menyebabkan hasilnya sama dengan Ji Bai. Boom, boom. Kedua sosok itu melompat keluar dari lubang mereka di dinding dan sekali lagi bentrok. Zhao Feng, aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Penguasa suci 100 penempaan menggertakkan giginya dan mendengus dengan dingin saat menggunakan teknik bertarungnya. Saat ini dia memandang Zhao Feng sebagai pesilat ahli dari level pelatihan yang sama. Pertahanan fisik Zhao Feng mengerikan dan bahkan melampaui keluarga Xi. Dia tidak akan bisa menang dalam waktu singkat. Namun, perbedaan antara alam dewa kekosongan dan alam cahaya mistik terlalu besar. Tubuh suci dari tahapan alam cahaya mistik memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, dan kekuatan cahaya suci mistik dapat mempengaruhi jiwa. Bahkan jika Zhao Feng kuat, dia harus melakukan lebih dari sekedar menyerang. Dia juga harus mempertahankan kekuatan tubuh petir sucinya dan menyembuhkan luka-lukanya. Semua itu akan menyedot Yuan sejatinya seperti air yang mengalir di sungai. Hehe. Senyum bersemangat muncul di wajah Zhao Feng. Zhao Feng merasa sangat puas bertarung melawan penguasa suci 100 penempaan dan darah di dalam tubuhnya sudah mulai mendidih. Karena tekanan dari dimensi kuno ini, penguasa suci 100 penempaan hanya bisa menggunakan 40% dari kekuatan pertarungan maksimalnya. Zhao Feng tidak menggunakan teknik kekuatan garis keturunan jiwa mata dewanya. Ia hanya bertarung melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Boom! Api yang terlihat seperti kaca tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Zhao Feng dan aura panas yang mengerikan pun terlepaskan. Zhao Feng tampaknya menjadi matahari yang mengeluarkan api yang terang. Suhu di dalam jalanan tersebut pun mulai naik. Ini kekuatan garis keturunan matahari iblis darah. Penguasa suci 100 penempaan memperlihatkan ekspresi terpana. Mengapa Zhao Feng memiliki kekuatan garis keturunan keluarga Tai? Boom, boom. Zhao Feng seperti penguasa setan yang berapi-api saat ia mengepakkan sayap petirnya dan terbang berputar-putar. Serangannya sangat eksplosif. Zhao Feng mengayunkan tinjunya dan melepaskan gelombang api berwarna merah darah yang dikelilingi oleh kilatan petir. Serangannya itu mulai membakar dan mengikis segalanya. Kekuatan itu setara dengan teknik pertempuran penguasa suci 100 penempaan. Begitu mereka bentrok, penguasa suci 100 penempaan merasa beberapa esensi darah dan energi kehidupan dalam tubuhnya dihisap oleh Zhao Feng. Sementara itu, warna wajah Zhao Feng mulai sedikit pulih. Meskipun hanya sedikit energi kehidupan dan esensi darah dari tubuh suci cahaya mistik yang disedot, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kuat dan itu sangat membantu mereka yang berada di tahapan alam dewa kekosongan. Ini adalah kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna dari keluarga Tai. Penguasa suci 100 penempaan tertegun dan dia segera menarik diri dari Zhao Feng. Sebagai pesilat dari salah satu dari 8 keluarga besar yang sama seperti keluarga Tai, dia memahaminya dengan sangat baik. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.